Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini Israel versus Iran memanas lagi guys. Sepertinya akan ada perang Israel versus Iran jilid 2 guys. Jadi baru-baru ini Om Netanyahu pergi ke Amerika minta izin untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap Iran guys. Wow, luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Israel itu menyerang Iran? Pasti ada alasannya kan. Biasanya kalau Israel itu menyerang suatu negara itu harus pakai alasan, bukan tanpa alasan. Beda dengan Iran. Iran tuh ya ujuk-ujuk benci dengan Israel, nggak ada hujan, nggak ada awan. Ya pokoknya benci banget gitu ya. Pokoknya memusnahkan Israel. Tapi kalau Israel, kalau saya perhatikan itu ya, kalau dia mau menyerang suatu negara itu mereka biasanya ada aba-aba. Seperti yang terjadi sekarang ini. Israel pergi ke Amerika minta izin dan minta dukungan supaya melakukan serangan besar-besaran ke Iran, guys. Wow, luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Ya, apa alasannya Iran itu ya diserang besar-besaran oleh Israel ya dalam waktu yang dekat ini ya? Apa alasannya? Pasti ada alasan yang kuat ya. Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya, negara-negara macam seperti Iran ini ya, atau negara-negara lainnya kalau saya perhatikan ya, biasanya susah maju dan yang kalau saya perhatikan itu ya, ada satu keunikan gitu ya. Di Iran itu kan dihalalkan poligami ya, jadi bebas poligami, mau punya istri 20 kek, 50 kek, berderet seperti kereta api gitu, nggak jadi masalah ya. Ya berderet-deret seperti gembong kereta api nggak jadi masalah, yang penting, adil ya, walaupun, nggak bisa adil ya, gimana mungkin mau adil ya kan, coba kalau kita punya banyak istri ya, satu lusin. Nah yang jadi pertanyaan, kalau saya perhatikan itu ya, biasanya negara yang menghalalkan poligami itu susah banget jadi negara maju. Apa alasannya? Apakah karena nggak bisa menahan nafsu gitu? Apakah karena nggak bisa menahan hasrat gitu? Apakah karena poligami itu menghancurkan suatu negara? Lalu bagaimana dengan Israel? Kenapa Israel itu mengharamkan poligami? Apakah ini ada korelasinya sehingga Israel itu menjadi negara maju sementara Iran stuck di negara terbelakang? Apa alasannya? Apakah ini punya korelasi? Kemudian kenapa Israel pergi ke Amerika? Apa alasannya? Dan kenapa Israel pengen menyerang Iran jilid kedua? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa Israel pergi ke Amerika itu adalah minta dukungan dan minta izin terhadap Donald Trump untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap Iran. Iran akan diratakan, guys. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena Iran itu susah banget dibilangin, keras kepala, belagu, gak tahu diri. Sudah berapa kali diingetin ya, diingetin oleh Israel, jangan membangun yang namanya rudal balistik. Kalau Iran itu membangun yang namanya rudal balistik, ya memperbanyak produksi rudal balistik, maka sasarannya siapa lagi kalau bukan Israel, ya kan? Jadi Iran itu bernafsu ya menerbangkan rudal balistik ke Israel. Namun Israel itu ya pasti keberatan dong ya. Rudal itu buat apa kalau nggak buat Israel ya kan? Jadi saya tuh heran banget ya dengan pola pikir warga Konoha. Jadi di Konoha itu seakan-akan pahlawan itu adalah Iran gitu. Jadi kalau kita melihat persentase ya, dan ini saya sering ya menjumpai ya warga Konoha sering mengatakan seperti ini. Oh, Israel itu penjajah. Oh, Israel itu jahat dan sebagainya. Ya, mereka menyerang negara lain, menyerang Iran, menyerang Gajar dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh fair-fairan ya menurut data, kalau dihitung-hitung ya, misalnya nih roket yang diterbangkan Israel ke Iran itu kalau dihitung ya, dihitung secara persentase, roket siapa yang paling banyak diterbangkan? Roket siapa yang paling terbanyak diluncurkan? Menurut data, yang paling banyak diluncurkan itu adalah roket Iran. Cuman permasalahannya,
Israel itu kan punya Iron Dome. Jadi kalau ada roket bisa ditangkis gitu ya. Jadi kalau persentasenya itu, wah banyak banget ya persentasenya. 1 banding 1000 guys. Israel menerbangkan 1 roket, maka akan dihujani 1000 roket dari Iran. Sementara Iran itu kan nggak punya Iron Dome. Jadi kalau Israel membalas ya, membalas roket itu, jadi kelihatan gitu ya. Oh ini Israel jolim, Israel itu jahat. Karena apa? Karena Iran nggak punya Iron Dome. Sama seperti Gaza misalnya. Gaza juga seperti itu ya. Kalau boleh dihitung secara persentase ya, cuma kita aja dibodoh-bodohin ya, dibodoh-bodohin oleh Hama kan. Mereka lebih banyak menembakkan rudal ke Israel kalau boleh jujur ya, menurut data ya. Kalau dihitung secara persentase, cuman Israel itu nggak peduli karena mereka punya Iron Dome ya. Kalau Israel membalas ya, misalnya nih ya, Gaza ya menembakkan roket 100 misalnya. Maka biasanya yang nyampe ke Israel itu paling 2 3 itu pun nggak ke kota gitu ya. Ya paling ke gurun, ya ke pertanian dan lain sebagainya. Biasanya gitu ya, nggak tepat sasaran. Ya karena apa? Karena ada Iron Dome. Sementara kalau Israel membalas misalnya nih diluncurkan roket 100 ke Gaza, pasti kan dampaknya dahsyat sekali ya. Karena apa? Karena mereka nggak punya Iron Dome. Jadi logika sederhana seperti ini susah dipahami oleh warga Konoha. Susah banget kalau saya perhatikan. Kalau saya menjelaskan seperti ini, pasti saya dikata-katain membela Israel. Enggak. Jadi kalau boleh jujur ya, kita harus fair-fairan gitu ya. Jadi negara maju itu nggak mau dikebuli oleh hama. Cuman IQ setara gorila yang mau dikebuli oleh hama gitu. Jadi warga Konoha itu kan akhirnya itu setara gorila sehingga mereka mudah dibodoh-bodohi oleh apa? Oleh iklan-iklan, propaganda daripada hama. Oh, kita playing victim, oh kita menderita. Ya, padahal mereka lebih banyak menerbangkan roket ke Israel. Iran juga seperti itu. Iran juga playing victim ya. Oh, kita menderita. Oh, Israel itu jolim. Padahal mereka lebih banyak menembakkan roket ya. Kalau dibalas ya sama-sama misalnya ya, Iran menembakkan 1000 misalnya, enggak cuma menembakkan 1000 misalnya. Lalu Israel membalas ya jumlahnya 1000 gitu. Pasti Israel itu yang disalahin di seluruh dunia ya kan. Jadi serba salah gitu. Cuman logika sederhana seperti ini nggak bisa diterima oleh warga Konoha, nggak bisa ya. Saya juga nggak tahu ya, padahal ini logika yang sangat-sangat sederhana gitu untuk dipahami. Negara-negara maju itu ya, negara-negara yang ada di Eropa itu mereka adalah orang yang berpendidikan. Mereka bisa membaca di balik sesuatu. Ya, karena orang-orang Eropa itu adalah masyarakat pembaca. Jadi orang yang rajin membaca itu biasanya nggak mudah dibohongi. Dia nggak mudah percaya gitu. Benarkah seperti itu? Kalau misalnya Hama mengatakan playing victim misalnya, oh kita itu sudah diserang, oh kita itu dijolimi ya, lalu bikin iklan-iklan atau video-video gitu ya, anak kecil mengemis dan lain sebagainya, menjual kesedihan gitu. Lalu warga Konoha kelepok-kelepok gitu ya, kirim donasi, ya warga Konoha ya terhipnotis oleh iklan-iklan, kirim donasi, lalu donasi ini dibeliin roket gitu. Ya, lalu diserang lagi tuh Israel. Jadi ini berputar-putar ya. Seperti siklus ya. Seperti lingkaran setan, berputar-putar terus ya. Ya, Hama membuat iklan tentang kesedihan, menjual kesedihan gitu ya, foto-foto anak kecil ya, video-video anak kecil. Ya, warga Konoha memberikan donasi karena merasa kasihan. Lalu donasi ini dipotong di tengah jalan ya, dibeliin amunisi, beliin roket, lalu ya membalas serangan ke Israel ya. Gitu terus berputar-putar siklusnya. Ya, tapi ini enggak kita sadari gitu ya. Kita tuh lebih fokus menghujat gitu ya. Seperti saya misalnya, "Oh, kamu pro Israel, oh kamu Joyce." Enggak. Saya enggak pro siapa-siapa. Bodoh amat mau orang itu perang kayak bodoh amat. Saya enggak jadi masalah. Ya, saya enggak berpihak pada agama tertentu. Tapi alangkah baiknya kita sebagai warga Konoha ya harus berpikir jernih gitu ya. Apa sebenarnya di balik ini semua? Apakah ada motif lain gitu? Itu yang perlu saya sampaikan ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, kalau suatu negara itu ya, seperti Iran misalnya dan negara-negara lainnya ya, seperti Konoha misalnya. Di Konoha sebenarnya nggak menghalalkan poligami, tapi secara hukum agama ya mereka nggak melarang ya. Zaman dulu sebenarnya di Konoha itu dilarang poligami di zaman Soeharto. Sehingga Soeharto itu dibenci banget. Karena apa? Karena melarang poligami. Ya. Jadi pemuka agama itu banyak membenci Soeharto itu karena itu sebenarnya. Karena mereka ditekan gitu.
Karena Soeharto mengerti bahwa agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Tradisi dalam beragama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, sehingga dia menekan gitu, menekan pemuka-pemuka agama yang, perilakunya tidak bagus gitu ya. Ya, itu kalau saya perhatikan. Soeharto itu dibenci di Konoha karena apa? Benci mati-matian karena, melarang atau mengharamkan yang namanya poligami. Ya, jadi pada zaman Soeharto itu, hukum negara itu lebih tinggi daripada hukum agama. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini, hukum agama itu jauh di bawah daripada hukum negara. Jadi ini hukum agama, ini hukum negara. Itu kalau saya perhatikan zaman sekarang ini ya. Kita sering mengabaikan yang namanya hukum negara. Kita lebih patuh terhadap hukum agama. Kalau zaman Soeharto nggak seperti itu. Makanya ya nggak boleh poligami. Nah, ketika negara kita dulu pada zaman Soeharto itu kan kita sempat mau jadi negara maju tuh sudah menyaingi China guys, sudah take off ya, sudah landing jadi negara maju. Lalu tiba-tiba diterpa oleh krisis moneter, gagal tuh ya jadi negara maju. Ya, kalau nggak ada krisis moneter, kita pasti menjadi negara maju guys. Ya, catat omongan saya. Jadi apa yang berbeda pemimpinan Soeharto dengan zaman sekarang ini? Ya, saya tidak mendukung Soeharto ya. Soeharto juga banyak dosa ya. Saya tidak mengatakan bahwa Soeharto suci ya. Ya, karena gini guys, Soekarno itu nggak sesuci yang kita pikirkan. Pak Harto itu nggak seburuk yang kita bayangkan ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, yang berbeda itu Pak Soeharto itu melarang poligami sehingga ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Itu kalau saya perhatikan. Apa pengaruhnya? Jadi gini guys, ini pembahasan yang sangat-sangat panjang sebenarnya, tapi saya akan mencoba untuk mempersimpel ya. Saya akan mencoba untuk mempersingkat biar mudah dipahami. Jadi gini, kalau suatu negara itu melegalkan yang namanya poligami ya seperti Iran dan negara-negara Timur Tengah lainnya, poligami nih misalnya ya, maka biasanya orang-orang di negara tersebut ya, ini hanya di luar negeri ya, di Iran ya, atau di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Disclaimer on ya, hanya di Konoha dan di Iran ya. Jadi di Iran itu kalau misalnya nih ada orang mau poligami, sok aja mau poligami, nggak jadi masalah, asal adil. Nah, itu tuh biasanya ya. Jadi manis tuh kata-katanya, asal adil ya. Padahal kalau boleh jujur ya, sedangkan kita punya anak, misalnya punya anak 5 atau 6, bisa aja kita berpihak pada ya, anak yang nomor berapa gitu ya. Saya sering memperhatikan itu di setiap keluarga. Nggak diungkapin orang tuanya, tapi kalau saya perhatikan ada tuh ya, keberpihakan. Ya, jadi itu kalau saya perhatikannya. Bagaimana mungkin kita berlaku adil ke misalnya nih kita punya istri 8, 10 misalnya. Lalu kita mengatakan berlaku adil, nggak mungkin, nggak masuk akal itu ya. Nah, apa korelasinya ini dengan kemajuan suatu bangsa? Sangat berkorelasi. Jadi gini, kalau misalnya kita punya banyak istri ya, atau banyak keturunan misalnya, maka kita akan pusing 7 keliling gitu. Untuk apa? Untuk mencari nafkah. Ya, karena kita pusing 7 keliling ya, untuk menafkahi banyak istri ya, menafkahi banyak anak, sehingga kita bisa menghalalkan berbagai cara. Makanya di Konoha itu ya, ya hutan digunduli, ya kemudian ditebang dan lain sebagainya, mereka nggak peduli gitu. Karena apa? Karena mereka banyak tuntutan gitu ya. Warga Konoha itu banyak tuntutan gitu ya. Orang-orang tertentu maksudnya, bukan semuanya ya, orang-orang tertentu. Ya, karena mereka punya banyak istri, banyak simpanan gitu ya, belum lagi selingkuhan dan lain sebagainya ya, belum lagi yang disimpan di kos-kosan ya kan, harus dibiayai itu ya. Jadi mereka harus mencari cara gitu supaya dapat duit gitu, dapat cuan. Sehingga ya mereka menggunduli hutan. Iya, cara seperti itu kalau menggunakan sumber daya manusia dia nggak mampu gitu, warga kono nggak mampu. Ya, orang Iran juga seperti itu ya, mereka hanya mengandalkan sumber daya alam gitu, bukan sumber daya manusia ya. Agak mirip-mirip ya Iran dengan Konoha itu 11-12. Nah, ketika seseorang ini menghalalkan berbagai cara, maka moralnya akan hilang. Hutan digunduli, dibabat dan sebagainya, yang penting dapat duit gitu untuk membiayai istrinya yang banyak gitu ya, atau anaknya yang banyak gitu. Biasanya seperti itu. Ya, kemudian kalau misalnya gagal gitu ya, gagal mendapatkan uang yang banyak, ya, gagal mendapatkan income yang banyak, gagal mengeksploitasi sumber daya alam untuk
kebutuhannya gitu ya, untuk menutupi kebutuhannya, biasanya anak-anak banyak yang terlantar. Ya itu kalau saya perhatikan. Kalau misalnya bayangkan nih punya istri 5 misalnya atau 4 misalnya, atau kawin cerai deh ya, kawin cerai, kawin sana, kawin sini misalnya. Ya sehingga anaknya terlantar. Nah, ketika anaknya terlantar dan kekurangan gizi, maka generasi suatu bangsa itu akan hancur, akan lahir generasi suatu bangsa itu yang stunting, yang IQ-nya setara gorila, yang sering Anda berdebat di kolom komentar itu yang komentarnya nggak nyambung gitu ya, nggak bisa berpikir rasional gitu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang stunting gitu. Ini akibat dari mana? Akibat dari ya pengaruh daripada poligami, menghalalkan poligami ya. Jadi kalau saya presiden ya, walaupun itu nggak mungkin ya, mustahil, nggak mungkin minoritas ya kan, jadi presiden di Konoha. Saya melarang yang namanya poligami, nggak boleh poligami, nggak boleh. Titik, segede kapan, nggak boleh. Kalau mau poligami keluar, ya, keluar dari negara kita gitu ya. Walaupun saya dibenci ya, ya pasti dibenci karena apa? Karena banyak orang yang pengen poligami tapi dilarang oleh negara. Ya itu kan semacam dilema ya. Jadi manusia itu kan kalau nggak ada aturan tuh ya pengen bebas-bebas aja gitu ya. Jadi zaman Soeharto itu ya, dia sangat-sangat dibenci oleh pemuka agama karena melarang yang namanya poligami. Itu kalau saya perhatikan ya. Nggak semua pemuka agama seperti itu, tapi banyak tuh pemuka agama yang pengen poligami tapi dilarang oleh hukum negara gitu. Karena ya bermasalah gitu, dipidana gitu kalau ngotot poligami. Sehingga mereka-mereka itu ngotot menggulingkan Soeharto. Padahal Konoha saat itu hampir menjadi negara maju ya. Jadi ini berkorelasi semua guys ya. Ketika anak itu nggak keurus ya karena kawin cerai ya sehingga generasi bangsa nggak maju ya, generasi bangsa mandek ya, kekurangan gizi, stunting dan sebagainya, banyak masalah. Sehingga kita kalah saing dengan negara lain ya, seperti negara-negara yang ada di Eropa misalnya ya. Jadi kalau di negara maju itu kalau lu nggak siap punya anak, jangan punya anak. Makanya di negara maju itu dihalalkan kumpul kebo. Ini yang dikata-katain oleh warga Konoha. Warga Eropa itu, orang-orang Eropa itu berpikir kalau lu kumpul kebo itu kan dosa lu, bukan dosa negara gitu. Negara nggak ada urusan. Yang penting lu jangan sampai ya kawin cerai atau poligami. Lu jangan sampai punya banyak bini gitu, banyak istri, banyak anak. Lu terentai anak lu, itu dosa eh, yang paling besar gitu ya, karena orang Eropa juga nggak terlalu memikirkan dosa ya, tapi itu sebenarnya ya tidak berperi kemanusiaan kalau punya anak tapi nggak peduli gitu. Tapi di Konoha kebalikannya, kita ngata-ngatain orang kumpul kebo gitu ya, padahal kalau saya perhatikan banyak juga tuh di Konoha yang kumpul kebo, bahkan mereka menggunakan hijab gitu ya, bahkan lulusan pesantren banyak tuh ya kalau saya perhatikan di Konoha ya, nggak semuanya ya, nggak semua lulusan pesantren tapi ya banyak juga tuh kalau saya perhatikan ya. Ya kita-kita para pria ini sudah pada tahu ya kalau misalnya kita nonton film ya begitu-begituan ya. Saya juga bukan orang yang suci ya, saya juga pernah ya. Tapi banyak tuh yang menggunakan hijab ya. Film yang begitu-begituan ya. Film emprot-emprot ya. Mohon maaf ya bagi cewek yang nonton video ini. Kita sama-sama dewasa ya. Kalau Anda perhatikan ya film-film seperti itu banyak diperankan oleh yang pakai hijab kayak ya, banyak tuh ya. Jadi kita tuh munafik tahu kita ngata-ngatain Eropa kumpul kebo. Kenapa mereka kumpul kebo? Bukan berarti saya nyuruh yang untuk kumpul kebo ya. Biar mereka saling mengenal gitu ya. Misalnya nih mereka satu rumah. Itu mengurangi perceraian guys. Itu dari pola pikir orang-orang barat. Tapi warga Konoha yang IQ-nya setara gorila, yang stunting ini ya, yang waktu kecil kekurangan vitamin, nggak sampai pemikiran ke situ. Oh itu perzinahan. Oh itu dosa. Kalau ngomong kayak orang suci gitu ya. Dosa perzinahan tapi hutan dibabatin ya kan, kemudian nyolong, nipu ya. Itu dosa dosa merugikan orang lain. Kalau mereka kumpul kebo, ya itu kan dosa mereka ya. Dosa privasi gitu. Ya orang sama-sama suka kok ngapain dilarang ya kan. Jadi pemikiran seperti ini ya tidak cocok bagi warga Konoha. Kalau misalnya ada yang mengatakan bagaimana dengan anak kamu, ya setidaknya kita sebagai orang tua ngasih tahu gitu jangan seperti itu. Tapi kan ada yang lebih parah lagi, ada yang misalnya nih ya,
baru ketemu 3 minggu langsung nikah ya, tiba-tiba cerai. Kenapa cerai? Oh karena kita nggak cocok. Ya, kenapa nggak pacaran dulu gitu ya? Kenapa nggak dicoba dulu gitu ya, daripada kawin cerai ya kan? Jadi 2 pilihan yang sulit guys. Kalau di Konoha itu ya daripada dosa nanti, daripada, nanti maksiat apa segala macam, baru ketemu, 3 hari, baru ketemu seminggu langsung nikah ya, ya langsung taruh gitu ya, nggak saling mengenal gitu ya. Jadi itulah gunanya kumpul kebo ya, bukan berarti saya nyuruh ya, itulah gunanya pacaran, tapi di Konoha itu kan haram pacaran, haram ini, haram itu ya, kacau deh pokoknya. Jadi kalau agama itu mengurusi negara, kacau, yang ada kacau, yang negara kita itu akan kacau. Makanya saya bikin channel ini tujuan saya apa? Tujuan saya untuk menetralisir gitu, biar kita sadar gitu. Jadi ini ada korelasi semuanya ya. Ini ada hubungannya ya, ada faktornya ya, tanpa kita sadari ya. Lalu bagaimana dengan Konoha? Ya kalau saya pribadi tuh ya, susah ya, kita itu masih jauh ya, eee, dari kata kemajuan ya, jauh banget. Kita itu bukan karena mohon maaf ya, bukan karena pemerintah kita itu nggak mau maju, tapi kita nggak benar-benar niat gitu ya, warga Konoha itu nggak benar-benar niat menjadi negara maju. Salah satu contoh itu ya, di Konoha itu masih banyak orang yang nggak bisa menahan nafsunya gitu untuk poligami gitu, nggak bisa menahan diri gitu. Nah inilah sebenarnya yang dimanfaatkan oleh agen-agen Mossad yang ada di Iran. Jadi secara senyap, secara rahasia mereka itu ya diiming-imingi perempuan guys ya. Para elit politik ya diiming-imingi perempuan, digoda oleh perempuan. Bukan orang-orang Israel yang disewa, tapi ya orang-orang Iran itu sendiri gitu, digoda dari online ya kan. Dulu pernah kejadian tuh di Arab Saudi. Orang Arab Saudi tuh ya banyak yang melakukan hubungan secara online dengan wanita lain, dengan pria lain. Lalu dibocorkan, pernah dulu ya hacker membocorkan, lalu, disuruh transfer duit gitu ya. Karena ada aplikasi, saya lupa namanya aplikasinya, tapi di situ orang-orang Arab itu pokoknya di situ deh ya, aib-aib daripada orang Arab itu sendiri. Mereka punya pacar di negara lain ya, mereka punya selingkuhan yang, masih berstatus suami istri gitu ya. Pokoknya kacau deh pokoknya. Jadi di Iran juga seperti itu. Elit-elitnya itu nggak tahan godaan. Kalau dikasih wanita cakep, wanita cantik, maka mereka akan tergoda. Lalu ketika mereka tergoda, maka itu kesempatan daripada agen-agen Mossad untuk mengorek-ngorek informasi. Ya, berpenting dikasih kamera tersembunyi gitu. Lalu di video direkam dan ini diancam gitu ya. Kalau lu nggak menuruti apa yang gua mau, lu harus ini ya, menanggung malu akan disebarkan aib lu gitu karena di video gitu ya. Kalau misalnya ngamar gitu ya dengan wanita gitu, nggak bisa menahan diri ya, elit pejabat di Iran itu, maka ya ini yang terjadi guys. Nah yang jadi pertanyaan, kok jahat banget ya Mossad melakukan strategi ini? Ya namanya strategi ya kan, salahin orang Irannya dong ya, kenapa Irannya mau tergoda gitu ya. Jadi kalau orang-orang Israel itu kalau saya perhatikan enggak, jarang ya poligami. Enggak enggak pernah sejarahnya saya melihat ya poligami di sana. Kalau raja-raja zaman dulu ya ada ya, nabi-nabi zaman dulu ada ya. Seperti Daud misalnya. Kalau nggak salah Daud itu punya berapa istri ya, 2 atau 3 ya istrinya. Dan pernah itu ya kisah Daud dengan Batseba ya. Nah dari situ tuh ya orang Israel belajar dari kisah Daud dengan Batseba. Mereka mempelajari itu bagaimana efeknya kalau kita selingkuh, yang kalau kita poligami dan sebagainya, itu akan dihukum oleh Tuhan. Orang Israel itu kan salah satu negara religius ya, sehingga mereka tidak mau poligami, mereka bisa menahan diri ketika orang lain menggoda misalnya orang-orang Israel sendiri untuk mengkhianati negara, ya dikasih perempuan misalnya. Ya, dikasih perempuan yang sangat cantik ya, seperti, Luna Maya misalnya, atau Agnes Monica misalnya. Mereka nggak mau gitu, mereka nolak gitu. Jadi itu guys ya. Oke, ini punya korelasi ya. Biasanya negara yang, sering poligami itu ya seperti Konoha, susah banget menjadi negara maju. Ya, catat kata-kata saya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.